Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang tanggung jawab hukum. Adapun nama-nama anggota kelompoknya yaitu 1. Rini Puspa Rahayu, Stambuk C301-16225. Yang kedua, saya sendiri, Niluh Miniati, Stambuk C301-19041. Yang ketiga, Andi Putri Diana, Stambuk C301-19109. Yang keempat, Yopi Lopez, Stambuk C301-19021. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian profesi hukum. A. Profesi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dari Darji, Darmosyarjo, dan Sidaharjo mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan dan memiliki serta memenuhi sedikit 5 persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki landasan intelektualitas. B. Memiliki standar kualifikasi. C. Mengabdian pada masyarakat. D. Mendapat penghargaan di tengah masyarakat. 5. Memiliki organisasi profesional. B. Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi yang ada, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. Profesi hukum sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia atau orang yang lazim disebut klien. Profesi hukum adalah suatu istilah yang kompleks. Disebut demikian karena kata hukum yang melekat pada memang bermakna kompleks, multidimensional, yang multifase. Setiap profesi hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus senantiasa menyadari bahwa dalam proses pemberian pengayoman hukum, mereka harus saling isi-mengisi demi tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran yang sesuai dengan jiwa negara kita yang bersifat integralistik dan kekeluargaan. Yang kedua adalah nilai moral profesi hukum. Profesi hukum merupakan satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnus Susen mengemukakan 5 kriteria nilai moral yang mendasari kepribadian profesional hukum. Di antaranya adalah 1. Kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran, maka profesi hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu A. Sikap terbuka. B. Sikap wajar. 2. Autentik. Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keahlian, kepribadian yang sebenarnya. 3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya. Bertindak secara profesional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma atau prodes. Kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya. 4. Kemandirian moral artinya tidak mudah berpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk, menilai, dan mempunyai pendirian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi atau pamrih, penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama. 5. Keberanian moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik. Keberanian tersebut antara lain menolak segala korupsi, kolusi, suap, pungli, menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan
belakang yang tidak sah. Dari selanjutnya yaitu etika profesi hukum. Etika profesi hukum adalah dasar atau acuan yang dijadikan pedoman oleh para penegak hukum dalam menegakkan keadilan yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi hukum. Menurut Nato Hamid Jojo, dalam menjalankan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki, yaitu yang pertama, sikap manusiawi. Sikap manusiawi itu artinya adalah tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. Yang selanjutnya, sikap adil. Artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Yang selanjutnya itu sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret. Selanjutnya itu sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut. 4. Hubungan etika dan profesi hukum. Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum, disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika di kalangan aparat penegak hukum, yang mana hal ini tentunya akan merugikan bagi pembangunan masyarakat di Indonesia. Di sisi lain, seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang andal, sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ketentuan Mendikbud nomor 17/1992 tentang kurikulum nasional bidang hukum. Program senjata bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang pertama, menguasai hukum Indonesia. Yang kedua, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat. 3. Mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum. 4. Menguasai dasar-dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum. 5. Mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Putri Diana, stambuk C30119109. Nah, selanjutnya itu contoh kasus. Bisa kita lihat bersama contoh kasusnya. Di dalam contoh kasus ini, kode etik yang dilanggar yaitu pasal 12 kode etik dan perilaku hakim, yaitu hakim harus berperilaku disiplin, bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa banyak hakim di Indonesia yang memilih bermain teknis daripada melakukan sidang, dan itu jelas melanggar etika yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang hakim yang sedang. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa banyak hakim di Indonesia yang memilih bermain teknis daripada melakukan sidang, dan itu jelas melanggar etika yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang hakim yang sedang menangani kasus. Juga yang telah dibahas bersama, misalnya hakim dengan pengacara itu tidak boleh saling bertemu atau sekedar minum kopi bersama atau main golf bersama. Di sini diartikan sebagai hakim menjaga etika, dan apabila hakim melakukan hal-hal tersebut, di sini hakim dianggap melanggar etika. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk menjaga etikanya karena tidak dipungkiri pertemuan antara pengacara yang hanya sekedar minum kopi atau bermain golf biasa mempengaruhi keputusan hakim pada sidang yang ditanganinya. Sekian materi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.